Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Supraman Tanjung dengan NIM 2216040013. Saya Patrick Fadilah dengan NIM 2416040015. Dan saya Najla Hafizah dengan NIM 2416040004. Dan saya Winda Zulsma Indri dengan NIM 2416040013. Saya Resti Amanda dengan NIM 2416040008. Saya Main Septiani Harahap dengan NIM 2416040021. Saya Alfi Sarin dengan NIM 2416040104. Baik, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yang mana penyampaian pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Patrick. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kasus, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi itu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Nah, siapa saja yang dikenakan PPh orang pribadi tersebut? Yang pertama orang Indonesia, yang kedua itu orang luar negeri yang sudah menetap atau tinggal di Indonesia selama 183 hari atau selama 1 tahun atau 12 bulan. Yang ketiga, orang pribadi dalam 1 tahun pajak yang berada di Indonesia dan sudah berniat tinggal selamanya di Indonesia. Selanjutnya, apa yang menjadi objek pajak PPh orang pribadi? Yang pertama itu adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar dari Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Jadi singkatnya, selama seseorang itu tinggal di Indonesia, ia wajib membayar pajak kepada negara. Selanjutnya, rekan saya yang akan menjelaskan tentang mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme PPh orang pribadi. Dalam menghitung PPh UP terdapat 3 mekanisme yang dapat digunakan. Pemilihan mekanisme ini tergantung pada jumlah penghasilan dan apakah wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama yaitu mekanisme umum. Mekanisme ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha atau badan pekerjaan bebas dan melaksanakan pembukuan. Pembukuan sendiri adalah proses pencatatan teratur yang menghasilkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Perhitungan dilakukan berdasarkan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPHP. Alur perhitungannya: penghasilan bruto dikurang dengan biaya-biaya, mendapatkan penghasilan neto komersil. Selanjutnya itu dikurang atau ditambahkan dengan penyesuaian fiskal, jumlahnya yaitu penghasilan neto fiskal. Selanjutnya dikurangi dengan kompensasi kerugian dan PTKP, menghasilkan PKP. Selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17, dapat PPh terutang dan dikurang dengan kredit pajak. Jadi mendapatkan PPh kurang atau lebih bayar. Yang kedua, PPh final PP 23 tahun 2018. Mekanisme ini diterapkan bagi wajib pajak atau orang pribadi yang memiliki perolehan bruto tidak melebihi 4,8 miliar setahun dan hanya melakukan pencatatan, bukan pembukuan. Tarif yang dikenakan adalah 0,5% dari omset atau perolehan bruto setiap bulan. Berikut perhitungan sederhananya. PPh final PP 23 sama dengan 0,5% dikalikan dengan perolehan bruto tiap bulan. Pembahasan yang ketiga yaitu norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Untuk wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan tapi mengajukan pemberitahuan ke DJP untuk menggunakan NPPN,
Penghasilan neto dihitung terlebih dahulu dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan persentase norma yang diterapkan di DJP. Kemudian baru dihitung PPh-nya menggunakan parit pasal 17. Penggunaan NPPN harus diberitahukan kepada DJP paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Sekian materi dari saya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang sangat penting, yaitu tentang tarif pajak, PTKP, dan kredit pajak. Tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan mekanisme umum ataupun NPPN dikenakan tarif progresif. Artinya, semakin besar penghasilan kena pajak, semakin tinggi juga tarif yang akan dikenakan. Berikut contoh tarifnya. Sampai dengan 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Pajak yang harus dibayar yaitu sebesar 2,5 juta. Selanjutnya 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Pajak yang harus dibayar sekitar 15 juta. Selanjutnya 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25% dengan pajak yang harus dibayar sebesar 12,5 juta. Dan di atas 500 juta dikenakan tarif sebesar 30% dan pajak yang harus dibayar sebesar 30% itu. Catatannya yaitu per undang-undangan HPP kini ada lapisan tambahan sebesar 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Maupun dalam modul ini kita mengacu kepada tarif 4 lapisan sesuai bahan ajaran. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak ataupun PTKP. PTKP adalah pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak sebelum dihitung PKP-nya. Nilai PTKP berdasarkan status wajib pajak. Yang pertama, TK per 0 ataupun tidak kawin tanpa tanggungan itu 54 juta per tahunnya. Selanjutnya, K per 0 ataupun kawin tanpa tanggungan itu sebesar 58.500.000 per tahun. Selanjutnya K per 1 ataupun kawin 1 tanggungan itu sebesar 63 juta per tahun. K per 2 yaitu kawin dengan 2 tanggungan sebesar 67.500 per tahun. Selanjutnya K per 3 yaitu kawin dengan 3 tanggungan sebesar 72 juta per tahun. Maksimal tanggungan yang diakui adalah sebesar 3 orang. Selanjutnya kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak yang sudah dibayar ataupun dipotong oleh pihak lain sepanjang tahun berjalan yang dapat dikurangi dari PPh terhutang di akhir tahun. Kredit pajak meliputi PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 dan PPh pasal 26 yang tidak final. Selanjutnya pembahasan kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus. Yang pertama, mekanisme umum. Contoh soalnya yaitu Bapak Adi adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di PT Jaya Makmur dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Penghasilan neto sebagai karyawan sebesar 136.763.580 rupiah setahun. Setelah itu, Bapak Adi juga membuka usaha dan menggunakan metode pembukuan dengan penghasilan bruto tahun 2017 sebesar 400 juta. Lalu, biaya diperkirakan untuk mengurangi penghasilan bruto sebesar 250 juta sebelumnya.
Bapak Adi sudah dipotong untuk PPh pasal 21 sebesar 5.389.450 oleh pemberi kerja. Berdasarkan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berupa besaran PPh kurang bayar untuk tahun 2017. Lalu yang kedua, bagaimana proses pembayaran PPh tersebut untuk tahun 2017. Yang ketiga, bagaimana proses pelaporan PPh tersebut untuk tahun 2017. Dan yang keempat, bagaimana perlakuan akuntansinya. Yang pertama, perhitungan PPh terutang tahun 2017. Dari mana kita dapat angka ini? Ini ada dari soal. Peredaran bruto usahanya 400 dan biaya-biayanya 250. Ini dikurang dan hasilnya dapat 150 juta. Lalu penghasilan untuk karyawannya 136.763.50 ditambah dapat hasilnya total penghasilannya 286.763.50. Lalu PTKP-nya, PTKP keduanya yaitu 67.500. Lalu dikurang dan hasil penghasilan kena pajaknya 219.263.580. Lalu PPh terutang tahun 2017 yaitu 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000, 15% dikali 169 juta 263.100.000, hasilnya 25.389.450 ditambah jadi total PPh terutangnya 27.889.450. Lalu kredit pajak PPh 21-nya adalah 5.389.450 dan dikurang dan hasil PPh 29-nya adalah 22.500. Lalu pembayarannya. Pembayaran PPh kurang bayar untuk tahun 2017 sebesar 22.500.000. Nominal ini dilunasi sebelum SPT tahunan PPh orang pribadi disampaikan ke kantor pajak. Artinya, nominal 22.500.000 tersebut sudah harus dilunasi sebelum tanggal 31 Maret 2018. Bapak Adi bisa melakukan pembayaran melalui e-billing untuk membayar PPh orang pribadi. Lalu selanjutnya pelaporan. Pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 31 Maret tahun berikutnya. Lalu Bapak Adi dapat melaporkan PPh kurang bayar melalui formulir SPT 1770. Pada saat melakukan pelaporan, Pak Adi juga harus melampirkan bukti potong PPh 21 yang dapat dari PP Jaya Makmur. Dan proses pelaporan ini dapat dilakukan melalui e-filing. Selanjutnya perlakuan akuntansi. Saat pelaporan pajak paling lambat tanggal 31 Maret 2018, masukkan beban pajak di debit dengan nilai 27.889.450. Lalu kreditkan uang muka PPh 21 5.389.450 dan kreditkan hutang pasal PPh pasal 29 22.500. Lalu saat penyetoran PPh 29 atau kurang bayar, debitkan hutang PPh pasal 29 22.500 dan kas 22.500. Selanjutnya kita akan melihat kasus tentang PPh final PP 23 tahun 2018. Contoh soal kasusnya, Pak Nugraha memiliki usaha apotek dan memilih untuk melakukan pencatatan omset dalam usahanya. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, pada tahun pajak 2017, Pak Nugraha memperoleh peredaran bruto sebesar 1 miliar selama bulan Januari 2018. Pak Nugraha memperoleh penghasilan dari usaha apoteknya sebesar 100 juta berdasarkan data tersebut. Jawab pertanyaan berikut. Yang pertama,
berapa besarnya PPh final untuk bulan Januari 2018? Yang kedua, bagaimana proses pembayaran PPh final untuk bulan Januari 2018? Dan yang ketiga, bagaimana proses pelaporan PPh final? Pembahasannya, Pak Nugraha tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga tidak ada perlakuan akuntansi dalam kasus ini. Jumlah peredaran bruto pada tahun 2017 tidak mencapai 4,8 miliar sehingga Pak Nugraha tidak melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018. Cara menghitungnya, penghasilan bruto 100 juta dikali dengan tarif PP 23 0,5%, jadi hasil PPh finalnya 500.000. Pembayaran yang dilakukan Pak Nugraha dapat menyetor sendiri pembayaran PPh final sebesar 500.000 untuk masa pajak Januari paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. PPh dibayarkan ke kantor pos atau bank yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau terlebih dahulu menerbitkan kode billing melalui e-billing. Cara pelaporannya, PPh bersifat final 0,5% dianggap sudah dilaporkan jika Pak Nugraha telah membayar dan mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN sesuai tanggal validasi yang tercantum pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan elektronik, sehingga Pak Nugraha tidak perlu lapor SPT massa lagi ke KPP. Namun Pak Nugraha tetap harus melaporkan SPT tahunan PPh-OP paling lambat tanggal 31 Maret 2018 dengan menggunakan formulir 1770S. Baik, di sini saya akan menjawab soal tentang norma perhitungan penghasilan neto atau disingkat dengan NPPN. Yang dimana soalnya itu, Pak Adit merupakan seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Dia mempunyai 3 orang anak dan seorang istri yang tidak bekerja. Penerimaan bruto sebagai dokter selama tahun 2017 di Jakarta adalah sebesar 720 juta. Selain itu, Pak Adit juga memiliki usaha industri rotan yang berlokasi di Cirebon. Selama tahun 2017, diketahui peredaran bruto dari industri rotan adalah sebesar 400 juta. Pak Adit tidak melakukan pembukuan atas seluruh transaksi yang terjadi, baik yang berkaitan dengan industri rotan yang dimiliki ataupun yang berkaitan dengan profesi dokter. Namun, Pak Adit telah mengajukan surat pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN dalam menentukan penghasilan netonya. Berdasarkan data tersebut, di sini ada pertanyaan 3. Yang pertama, berapa besarnya PPh terutang Pak Adit untuk tahun 2017? Yang kedua, bagaimana proses pembayaran PPh terutang untuk tahun 2017? Yang ketiga, bagaimana proses pelaporan PPh terutang untuk tahun 2017? Baik, untuk pembahasannya, Pak Adit itu tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga tidak ada perlakuan akuntansi dalam kasus. Selain itu, Pak Adit juga mengajukan surat pemberitahuan kepada DJP untuk penggunaan NPPN. Dengan demikian, perhitungan pajak bagi Pak Adit akan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu jumlah penghasilan netonya. Di sini ada penghasilan bruto 400 juta, kita ambil dari soal, dan 720 juta kita ambil dari soal juga gaji dokter. Untuk NPPN-nya 12,5% ini didapat dari industri rotan, yang dimana dokter itu mempunyai industri rotan, dan 46% ini itu PPh terutang dia sekarang sebagai dokter dan mempunyai anak dan juga istri. Jadi penghasilan netonya itu kita dapatkan 400 juta, kita kali dengan 12,5%, dapatlah 50 juta. Dan untuk dokter 720 juta kita kali dengan 46%, dapatlah 324 juta. Jadi total penghasilan netonya itu pengurangan PTKP, ketiga itu dia punya istri dan punya anak. Jadi total dari ini 50 juta ditambah 324 juta, dapatlah hasilnya 370 juta. Dikurang dengan PTKP. PTKP-nya 72 juta, sehingga total PTKP-nya 302 juta.
Untuk PPh terhutang tahun 2017, 5%, ada 15% dan 25%. Jadi 5% kali dengan 50 juta sesuai dengan perlakuan pajak dapatlah 2.500.000. 15% dikali dengan 200 juta dapatlah 30 juta. 20% dikali 52 juta dapatlah 30 juta. Jadi total PPh terhutang dokter tersebut adalah 45.500. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, yang pertama, berapa besarnya PPh terhutang Pak Adit untuk tahun 2017? Jadi besarnya PPh terhutang Pak Adit itu sebesar 45.500. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana proses pembayaran PPh terhutang untuk tahun 2017? Pembayaran PPh terhutang pada tahun 2017 itu sebesar 45.500. Nominal ini harus dilunasi sebelum SPT tahunan PPh OP disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Artinya, nominal tersebut harus dilunasi sebelum tanggal 31 Maret 2018. Pak Adit juga dapat melakukan pembayaran dengan online banking atau menyetorkan langsung melalui kantor pos atau bank persepsi. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana proses pelaporan PPh terhutang untuk tahun 2017? Jadi, untuk pelaporannya, Pak Adit dapat melaporkan pajaknya itu menggunakan formulir 1770. Proses pelaporannya itu juga dapat dilakukan melalui e-link. Pelaporan SPT tahunan PPh-OP dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Bayaran pajak penghasilan orang pribadi, yaitu terdiri atas 3 macam, yaitu bagian mekanisme, batas pembayaran, dan cara bayar. Untuk bagian mekanisme yaitu bagian umum dan NPPN. Batas pembayarannya yaitu sebelum tanggal 31 Maret untuk tahun berikutnya, dan cara bayarnya bisa menggunakan e-billing atau bank persepsi dan kantor pos. Dan selanjutnya yaitu bagian PPh final PP23, yaitu batas pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan untuk pembayarannya bisa menggunakan e-billing, bank atau kantor pos. Dan bagian selanjutnya adalah angsuran PPh 25, yaitu batas pembayaran paling lamanya adalah sekitar tanggal 15 untuk bulan berikutnya, dan pembayarannya bisa menggunakan e-billing atau bank persepsi. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan menerima nomor transaksi dari penerima negara atau NTPN sebagai bukti pembayaran pajak yang sah. Selanjutnya adalah pelaporan pajak penghasilan orang pribadi SPT tahunan. Wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan penghasilan harta dan kewajiban setahun sekali melalui SPT tahunan ke KPP paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Formulir yang digunakan dibagi 3. Yang pertama adalah SPT 1770, digunakan untuk PP dengan usaha pekerjaan bebas dari 1 dan tambah pekerja dan PPh final. Contoh PP seperti Pak Adi dan Pak Adit. Dan bagian keduanya adalah SPT 1770 bagian S, yaitu WP karyawan dari satu orang lebih pemberi kerja tidak punya usaha sendiri, contohnya seperti karyawan kantoran. Dan bagian ketiga adalah SPT 1770 SS, WP karyawan dengan bruto lebih kurang 60 juta per tahun, satu pemberi kerja, yaitu contohnya adalah karyawan berpenghasilan kecil. Pelaporan bisa dilakukan secara online melalui e-billing atau aplikasi SPT PPh di laman DJP online atau secara manual dengan mengisi formulir kertas dan menyerahkan langsung ke KPP. Angsuran pajak penghasilan pasal 25. Agar wajib pajak tidak menanggung beban pajak yang besar di akhir tahun, terdapat beberapa mekanisme angsuran PPh pasal 25, yaitu pembayaran pajak secara cicilan setiap bulan selama tahun berjalan. Besar dihitung berdasarkan PPh terhutang tahun lalu dikurangi kredit pajak, lalu dibagi 12 pada akhir tahun. Angsuran ini diperhitungkan sebagai kredit pajak.
dan berikut kami simpulkan beberapa mengenai pajak penghasilan orang pribadi, yaitu yang pertama adalah pajak penghasilan orang pribadi dikenakan atas penghasilan orang pribadi yang tinggal atau berada di Indonesia. Yang kedua, terdapat 3 mekanisme perhitungan, yaitu mekanisme umum, PPh final PP23 dan NPPN masing-masing sesuai kondisi WP. Yang ketiga adalah tarif progresif sebesar 5%, 15%, 25%, dan 30% diterapkan pada mekanisme umum dan NPPN, sedangkan untuk yang PP23 menggunakan tarif flat sebesar 0,5%. Untuk yang keempat adalah TTKP diberikan sebagai pengurang sebelum menghitung PKP. Biasanya tergantung pada status dan tanggungannya. Dan kelima yang terakhir adalah pembayaran dan pelaporan wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret untuk tahun berikutnya dan mekanisme umum dan NPPN.